Munculnya sosok bakal calon presiden Ganjar Pranowo dalam siaran azan di salah satu stasiun televisi membuat masyarakat heboh. Politisi Partai Solidaritas Indonesia Ade Armando turut menanggapi soal munculnya sosok Ganjar dalam tayangan azan maghrib tersebut. Ade menilai hal tersebut telah melanggar aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Penyiaran. Begitu juga dengan aturan yang dibuat Komisi Penyiaran Indonesia. Itu seharusnya tidak boleh dilakukan ya. Oke guys, jumpa lagi bersama saya Bebanis. Oke, seperti biasa kali ini saya mau menyajikan beberapa cuplikan video yang beredar viral luas di media sosial, di mana muncul salah satu sosok peserta capres dari fraksi PDIP muncul di salah satu stasiun televisi pada saat sholat maghrib ya, pada saat azan, di mana ada pro dan kontra yang menilai bahwa hal tersebut sudah melanggar, dan juga ada yang bilang hal tersebut hal yang wajar. Ada juga yang memberikan komentar hal tersebut hal yang kurang ajar. Ya, saya juga bingung. Dari sisi sebelah bilangnya itu hal yang wajar, dari sisi sebelah juga itu hal yang kurang ajar. Oke guys, di sini juga saya menampilkan beberapa cuplikan video berbagai jenis dan menarik komentar netizen kepada Pak Ganjar. Ada juga yang bilang hal yang wajar, ada juga yang bilang hal yang kurang ajar. Oke teman-teman, jangan lama-lama, mari kita cek videonya. Jangan di skip, tonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Oke, kita langsung gas. Munculnya sosok bakal calon presiden Ganjar Pranowo dalam siaran azan di salah satu stasiun televisi membuat masyarakat heboh. Politisi Partai Solidaritas Indonesia Ade Armando turut menanggapi soal munculnya sosok Ganjar dalam tayangan azan maghrib tersebut. Ade menilai hal tersebut telah melanggar aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Penyiaran. Begitu juga dengan aturan yang dibuat Komisi Penyiaran Indonesia. Itu seharusnya tidak boleh dilakukan ya. Bahkan dalam aturan dalam Undang-Undang Penyiaran ada kata-kata bahwa siaran harus menjaga netralitasnya. Kedua adalah aturan KPI sendiri mengatakan bahwa di dalam siaran azan tidak boleh ada iklan, tidak boleh ada iklan ya, apalagi iklan politik. Ya orang bisa saya mengatakan bahwa tampilnya Ganjar di sana bukanlah iklan, tapi apa sih? Itu kan mengada-ada ya, itu pasti iklan lah namanya. Jadi saya sih berharap semua pihak. Calon wakil presiden atau presiden dulu ketika ziarah ke Mbak Bisri Jombang itu kemudian rame di di medsos ya. Kalau yang Ganjar tapi sudah sesuai ya Gus Coy? Ya sebentar, ini saya mau beri contoh aja kan. Itu ketahuan bahwa dia tidak pernah ziarah kubur, sehingga kemudian ketika ziarah kubur tidak punya etik gitu kan. Begitu juga kasus misalnya Mas Ganjar gitu kan. Mas Ganjar, saya tidak berpretensi untuk ini salah atau benar. Ini ada aturannya sendiri karena itu iklan, itu ada di TV ya kan, menggunakan ranah publik yang terbatas segala macam itu ada Bawaslu, ini mereka yang akan melihat. Tapi dalam konteks saya, dalam konteks dia ingin mendekatkan kepada arus utama penduduk negeri ini, yaitu Muslim, maka itu kita anggap logis saja. Hanya di sini nanti akan ketahuan tradisi itu. Misalnya nggak ada yang salah wudhu tidak mewingkis bajunya, itu nggak ada yang salah. Cuma biasa saja, kebiasaan saja. Pada umumnya orang kalau wudhu berlengan panjang itu pasti diwingkis dulu, biasanya begitu. Ini soal kebiasaan paling tidak yang kita ketahui di lingkungan kaum santri kan begitu kan. Nggak tahu kalau di lingkungan orang yang tidak Muslim, yang tidak santri kan juga banyak, Muslim abangan ya kan. Tapi yang Muslim santri pasti ngetawain itu. Oh berarti itu tidak terbiasa ya kan. Oh jadi ada hal yang memang biasa dilakukan, boleh dilakukan, tetapi ada hal boleh tapi kurang pantas. Ini sepertinya Gus Coy hati-hati betul malah gitu, kan? memilih kalimat demi kalimat. Boleh mungkin dalam konteks aturan, boleh dalam konteks karena Bawaslu belum masuk, KPI belum masuk, tapi ada hal
Jadi istilah Kiai Yusuf Mansur itu mubah. Apalagi ditambah kita husnudzon, itu bagian dari niat baik. Ya sudah, tapi di dalam norma kita, tradisi kita, itu ada yang pantas, ada yang tidak. Ada yang elok, ada yang tidak. Ada yang ini kayaknya saru. Ini statement ini bukan karena koalisi perubahan untuk persatuan yang mengusung Anies Baswedan terusik karena konstituennya bisa diambil Ganjar Pranowo. Enggak ada urusannya dengan itu. Lu mau komen apa? Mau komen ini politik identitas? Tidak dong bro, tidak. Pak Ganjar ini bukan politik identitas. Dia hanya menjadi aktor bintang dari azan maghrib di RCTI. Jadi ini bukan politik identitas. Lagian kan kita semua tahu politik identitas itu melekat sama Pak Anies Baswedan, ya kan? Yang menjual ayat, yang hanya merangkul satu agama. Lihat aja kebijakan-kebijakan di Jakarta, ya kan? Banyak agama yang tidak dipikirkan sama Pak Anies Baswedan. Hanya Islam doang nih yang dipikirin sama Pak Anies Baswedan. Beliau juga karena jual ayat, ya kan, bisa menang gubernur bukan karena prestasinya, bukan karena visi misinya yang berjalan dan semua tindak-tindakannya di Jakarta. Ya, kalau misalnya yang tadi lu lihat Pak Ganjar itu hanya sebagai aktor atau mungkin iklan, ya kan. Jadi nggak ada unsur untuk politik identitas, ya kan. Pak Ganjar itu tidak politik identitas. Politik identitas hanya melekat pada Anies Baswedan. 10 tahun silam, iklan azan ini diperagakan oleh anak-anak kecil di pedesaan yang mereka membawa obor, berjalan di pedesaan, melewati sawah, melewati kali-kalian untuk melaksanakan sholat berjamaah di musola atau di masjid. Namun sekarang iklan azan ini diperagakan oleh orang-orang dewasa dengan berbagai kepentingannya tanpa terkecuali. Lalu bagaimana kita menanggapinya? Ingat pesan ibu kalian waktu zaman dulu sampai sekarang, kalau waktu maghrib itu TV-nya dimatiin. Karena ibu-ibu kita tahu berbahayanya menonton televisi tatkala azan maghrib berkumandang. Karena ya mungkin ibu kita juga tahu bahwasanya maghrib ini kan waktu dimana setan ini kan berganti shift. Ini sangat besar sekali cobaannya untuk anak-anak kita. Matiin TV-nya, nggak usah nonton TV, langsung pergi ke musola, langsung pergi ke masjid untuk sholat maghrib berjamaah. Namun yang dulu ditakutkan ibu-ibu kita itu kita nonton TV ya mungkin terlena dengan sinetron atau terlena dengan kartun ya dulu zaman-zamannya Naruto dan lain-lainnya. Tapi sekarang ibu-ibu kita ini justru khawatir kita ketika melihat iklan azan ini bukan pada azannya, tapi pada orang-orang yang meragakan azannya itu. Sungguh besar rasa cinta dan kasih sayang seorang ibu kepada kita semua. Bahkan menyelamatkan kita dari politisasi agama. Jadi cukuplah kita dengarkan azan maghrib ini di toa-toa masjid, atau di toa-toa musola, atau kalau kalian ada di jalan, kalian bisa download digital falak, kalian bisa dengarkan melalui seluler. Karena mendengarkan azan di televisi sangat berbahaya. Lalu berbicara tentang azan, ini ada beberapa fakta terkait azan. Ya, jadi azan ini disyariatkan di tahun pertama hijrah Nabi Muhammad SAW. Lalu pada azan subuh, Bilal ini menambahi lafaz as-sholatu khairum minan naum. As-sholatu khairum minan naum. Lalu Nabi menyetujuinya. Dan juga pada bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW ini memerintah untuk melaksanakan azan sebanyak 2 kali di waktu subuh. Pertama, untuk tanbihul ghafil, menyadarkan orang-orang yang mungkin lupa untuk melaksanakan sahur. Dan yang kedua ini adalah azan untuk sholat subuh. Selanjutnya azan Jum'ah pada masa Nabi Muhammad SAW, lalu masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, lalu Khalifah Umar bin Khattab. Ini cuma dilaksanakan 1 kali tatkala khotib duduk di atas mimbar. Lalu pada masa pemerintahan Khalifah Utsman, azan sholat Jumat ini jadi 2 kali karena pada saat itu umat muslim ini sudah semakin banyak dan berlaku sampai sekarang. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Ini baru mantep nih yang nyari talent RCTI dan MNC. Ini baru model azan yang pas, model azan yang peduli dengan rakyat, peduli dengan angka kemiskinan, peduli dengan warga wadas, peduli dengan bokep. Oh ini yakin ya, anti politik identitas bisa menjamin. Langsung masuk ada kerjaan jadi model azan. Pro dengan rakyat. Bercanda. Lur, segi lagi rame ya. Lagi rame gara-gara muncul Pak Ganjar nang TV ngajak sholat, terus nang kono Pak Ganjar wudu mlebu masjid. Nah, iki ribut ke lagi ki.
apa manike barisan-barisan sing ora seneng. Wah, bahasane metu. Ana Pak Ganjar politik identitas lah, tetek bengek lah ya. Oke, sengertiku sing jenenge politik identitas gue siji. Misalkan anak calon gue nang jero masjid, dheweke malah kampanye, ngelek-ngelek calon dia, ngomong bahwa pribadi ini dheweke sing paling apik. Nah, gue salah siji politik identitas. Terus mbien pernah ana mengatasnamakan ulama, ijtima ulama, bahwa memutuskan si A adalah calon presiden yang diusung oleh hasil ijtima ulama. Nah, nangkono bahwa masyarakat Indonesia yang muslim yang tidak mendukung hasil ijtima ulama berarti dia tidak membela umat Islam. Nah, gue nangkono juga salah satu yang dinamakan politik identitas, menggunakan kepentingan agama untuk sesaat, kan seperti itu. Jadi nek Pak Ganjar kur wudu, ngajak sholat, nang kono Pak Ganjar ya ora perintah kok nyoblos awake dheweke, ora ngomong apa-apa. Lah masalahnya nang endi? Kok gini pada kepanasan iki lho ya. Kan gari mikirnya gampang bae, gari capres liyane gari gawe pada kaya Pak Ganjar, Regni Sarili, terus jaluk mari sing duwe TV nyung ditayangna kayak Pak Ganjar kayak salat wudu. Lah ini gampang kepenak kayak gitu ya. Urusan ribut-ribut Pak Ganjar ngajak kebaikan iki, ngajak ayu pada waktunya salat, ayu pada salat. Kan kayak gue seperti itu sedulur ya. Jadi santai bae, pilpres kie santai bae, ora usah pada pecucuan, ora usah ana iklan kie, ana tayang kie dia terus ndak kepanasan. Santai bae santai. Seperti itu. Seperti sedulur, semoga sedulur sehat selalu, merdeka. Video azan bukan kampanye. Bawaslu versus Bawasnis. Pak, maksudnya gimana? Ya, Bawaslu udah bilang kalau video azan yang di dalamnya ada Pak Ganjar itu, yang wudhu tangan lengan ininya nggak digulung, yang sujud hidungnya nggak nempel itu bukan kampanye. Alasannya tahu apa? Karena sekarang belum masuk masa kampanye. Anak TK juga tahu dong itu. Terus kenapa tempo hari tanggal 17 bulan Maret tahun ini ya di Surabaya Bawaslu daerahnya sampai kirim SMS blast ya, bahwa masjid tidak boleh digunakan sebagai alat kampanye segala macam. Kenapa mereka ngeblas begitu? Karena Pak Anies mau ceramah di masjid tempo hari. Lah standar ganda dong. Jadi ini Bawaslu apa Bawasnis? Jangan-jangan nggak ada yang namanya Bawaslu, yang ada itu Bawasnis, Badan Pengawas Anies. Politik identitas itu kan politik yang tidak mencerdaskan kehidupan bangsa, politik yang miskin prestasi. Kita tahu di DKI pada saat Pilgub itu digunakan politik identitas yang sangat tidak sehat. Dan hasilnya kan kita tahu apa yang menjadi program Pak Jokowi, program Pak Ahok, program Pak Jarod Saiful Hidayat, contohnya untuk membersihkan kampung-kampung dengan pasukan orange, dengan pasukan hijau, itu bukan tidak dilakukan. Hal-hal yang positif saja tidak dilanjutkan karena ketika berkampanye miskin prestasi. Sehingga PD Perjuangan sangat tidak setuju. Tetapi kalau untuk mengajak masyarakat dengan senyum, untuk berdoa bersama, untuk menjalankan sholat 5 waktu, itu kan merupakan hal yang positif. Bagi umat Kristen untuk mengajak berdoa di gereja, bagi umat Hindu di pura, itu kan sesuatu yang bagus. Sehingga jangan menampilkan identitas yang menunjukkan spiritualitas sebagai bangsa, itu kemudian dikatakan politik identitas. Ya bukan, karena dari sisi Pak Ganjar Pranowo sendiri, saya sendiri belum melihat ya. Saya sendiri belum lihat, sehingga sebelum menanggapi lebih lanjut, ya nanti saya lihat dulu. Tetapi Pak Ganjar Pranowo ini kan sosok yang religius, religiusitasnya ini tidak dibuat-buat. Istrinya Ibu Siti Atikoh juga dari kalangan pesantren, menampilkan kehidupan spiritualitas yang mencerminkan sebagai manusia yang bertakwa kepada Tuhan, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Ya sejak dulu, sejak zaman mahasiswa, ya Pak Ganjar Pranowo ini sosoknya seperti itu, sosok yang rajin beribadah, sosok yang baik, sosok yang santun, sosok yang merakyat. Itu tidak dibuat-buat, itu sesuatu yang original keluar dari Pak Ganjar Pranowo. Ini lagi rame-rame soal Ganjar muncul di video adzan.
apakah ini adalah politik identitas? Nah, itu yang menjadi pertanyaan netizen di media sosial. Saya jawabnya tidak. Kenapa kok tidak? Ya karena Ganjar ini diusung oleh PDIP. Jadi kalau diusung oleh PDIP atau partai penguasa, itu bukan politik identitas. Berbeda lagi seandainya ini dilakukan oleh misalkan Anies Baswedan atau Caimin sebagai cawapresnya, maka itu dikatakan politik identitas. Jadi indikator utama politik identitas itu seandainya ini dilakukan oleh capres lainnya. Kata Hasto, Pak Ganjar ini ya keturunan orang yang religius, istrinya seorang religius. Pak Ganjar ini juga orang yang religiusnya itu bukan dibuat-buat. Maka itu adalah jawaban yang paling pas mungkin ya, kata Hasto. Mungkin kata Hasto jawaban paling pas itu. Menurut saya mungkin itu jawaban paling pas menurut Hasto, bahwa itu bukan politik identitas. Jadi akhirnya semua pihak yang memberikan dukungan, misalkan P3 mengatakan bahwa itu bukan politik identitas, Arsul Sani, KPI masih melakukan kajian, Bawaslu masih melakukan kajian. Ya karena itu memang dari partai penguasa, Ganjar itu diusung oleh PDIP. Jadi kalau itu dilakukan oleh capres lainnya, ya jelas itu politik identitas dan itu ya salah, patut dihujat, terus kemudian dikritik dan lain sebagainya. Tapi kalau selama itu dilakukan oleh partai penguasa, pemenang pemilu, dan pemilik presiden yang ditugaskan oleh partai politik sebagai petugas partai, jelas itu bukan politik identitas. Jadi segala kesalahan, kekeliruan itu hanya milik mereka capres yang diusung oleh partai oposisi. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Sudah paham dan sudah jelas? Sekjen PDIP Hasto bela. Kata Hasto itu bukan politik identitas. Karena dari sisi Ganjar adalah merupakan sosok religius. Ya suka-suka kau lah. Suka-suka kau lah. Mau religius kayak, mau agamis kayak, mau murtad kayak, mau agamanya apapun kak. Nggak peduli rakyat mah. Yang penting apa? Nih isi kepala. Hah. Malah Perindo juga mengecam pernyataan beberapa pihak yang menyebutkan kalau Ganjar politisasi agama. Bukan, ini mah bukan politisasi agama, ya kan? Bukan, yang tahu cuma Ganjar dan hatinya, ya kan? Bagaimana menurut saudara? Kembalikan lagi nih pernyataan kecaman dari Perindo ini, apakah benar politisasi agama? Kembalilah lagi kepada saudara yang jawabnya. Apakah politisasi agama atau bukan nih kelakuannya Ganjar? Komentar di kolom komentar. Jadi Perindo bela, ini bukan politisasi agama. Salah. Itu tayangan itu Ganjar netral, nggak ada unsur politik sama sekali. Iya. Suka-suka kau lah. Rakyat itu nggak butuh banyak apa sih ngomong. Yang dilihat apa nih? Program, visi, misi, isi kepala, isi otak. Ada nggak otak gitu kan? Yang dilihat kan itu. Nggak peduli dia mau sholat, mau keliling-keliling Ka'bah, mau apa. Emang pada peduli? Nggak peduli. Yang dilihat dari 3 capres nih, Pak Anies, ya kan, Ganjar dan juga Prabowo. Yang dilihatnya coba konteks sekarang Batam aja mana suaranya kan? Ganjar nggak ada suaranya kan? Nggak ada. Prabowo suaranya mana? Nggak ada kan? Nggak ada. Padahal dulu dia suka paling terang-terangan, kenceng-kenceng ngomong, nggak berak-berak podium. Jangan kau bela antek-antek asing, ya kan? Kencang suaranya kan? Itu faktanya nggak ada. Faktanya nggak ada. Tapi giliran sekarang yang faktanya ada juga orangnya, ya kan? Tommy Winata, ya kan? Mana suaranya Prabowo? Kenapa yang nggak ada faktanya bisik? Ketika yang ada faktanya Prabowo nggak ada suaranya. Makanya itulah fungsi otak, ya kan, diaktifkan, disaklarnya diaktifkan, di-on-kan itu kan. Aduh, PDIP, Ganjar dan JSCS-nya. Kalian bilang ini nggak ada akhirat. Kalian jangan percaya kepada orang-orang yang meramal masa depan. Meramal masa depan dunia panas seolah-olah mereka udah pernah sana. Aduh, giliran kampanye dia dikit-dikit bawa Islam, dikit-dikit bawa agama, dikit-dikit bawa sholat, bawa wudu, red. Ibadah aja, waduh. Ibadah aja sampai dieksploitasi, waduh, dimanfaatkan. Pemilik TV biar terlihat, ya kan, terlihat, bukan biar religius tapi terlihat. Dia juga yang menyoal suara azan, tapi pakai suara azan dan waktu azan untuk pemiliknya malah dimanfaatin. Hahaha. Ya tapi memang lebih bagus begitu azan langsung matiin TV-nya, bergegas wudhu dan sholat, bukan niat Ganjar di TV matiin. Kalau perlu TV-nya jual biar MNC dan preketek-preketek lainnya itu bangkrut, nggak ada yang nonton. Jual TV-nya, jual. Yang penting nonton YouTube. Mendingan sekarang nontonnya Avenger Muslim Channel, ya kan, yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Mendingan nonton Bang Refli Harun, Bang Rocky Gerung, ya kan, Akal Sehat. Mendingan nonton Mimbar Tube. Gak usah lah. Kalau cuma beli TV mahal-mahal, layar gede mahal-mahal, ditontonin, disuguhin kayak model pembodohan begitu. Terlihat seperti membabi buta. Bang Ade Armando menyerang Pak Ganjar. Itu sih menandakan kondisi kejiwaannya yang semakin kritis.
Kalau masuknya Bapak Ganjar Pranowo pada iklan azan di salah satu stasiun TV swasta disebut politik identitas, maka kesehatan kejiwaannya harus kita pertanyakan. Karena yang pertama, sama sekali tidak ada narasi kampanye pada iklan azan tersebut. Yang kedua, Bapak Ganjar adalah seorang muslim dan itu adalah identitas politiknya. Bedakan definisi politik identitas dan identitas politik. Dan yang ketiga, saya sepakat dengan MUI bahwa hal tersebut sangat bagus dan positif. Karena Pak Ganjar sendiri orangnya religius, tidak dibuat-buat, dan itu adalah identitas politik Bapak Ganjar Pranowo. Sebenarnya kalau politik identitas itu bisa dilihat pada Pilkada DKI 2017. Dan tentunya Bang Ade Armando sangat paham hal tersebut. Cuman karena arah dukungan berbeda, jadi digiringlah untuk menjatuhkan Bapak Ganjar Pranowo. Begitu. Heboh. Hadirnya sosok Ganjar Pranowo di video azan Maghrib TV swasta dikaitkan dengan politik identitas. Lalu, apa sebenarnya politik identitas itu sendiri? Menurut Wikipedia, politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama, atau lainnya. Biasanya, politik identitas dilakukan untuk tujuan tertentu, seperti bentuk perlawanan atau menunjukkan jati diri suatu kelompok tersebut. Pelaku politik identitas seringkali ingin menunjukkan dirinya menjadi bagian dari kelompok etnis, suku, budaya, atau agama tertentu. Isu politik identitas di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun seiring makin berkembangnya isu politik di masyarakat. Menanggapi video baca presnya dikaitkan dengan politik identitas, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan video azan Ganjar Pranowo tidak tergolong politik identitas. Hasto mengungkapkan jika video azan Maghrib Ganjar Pranowo bukanlah politik identitas. Ia beralasan karena Ganjar memang sosok yang religius dan tidak dibuat-buat. Pengamat politik UIN Jakarta, Adik Prayitno, juga menilai munculnya Ganjar Pranowo dalam azan di stasiun TV bukan sebagai bentuk politik identitas. Kata Adi, kemunculan Ganjar di azan TV sama saja dengan kemunculan tokoh politik lain dalam iklan ucapan hari-hari besar keagamaan lainnya. Adi menegaskan bahwa politik identitas adalah sebuah aktivitas politik mengajak orang lain memilih calon saat pemilu berdasarkan sentimen agama, suku, dan ras. Gimana menurut Wargi? Apakah kemunculan Ganjar Pranowo di video azan memang lumrah? Atau mungkin memang dijadikan alat politik identitas? Tulis pendapat kamu di komen ya. Bakal calon Presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo muncul dalam tayangan azan Maghrib di salah satu stasiun televisi beberapa waktu lalu. Kemunculan Ganjar ini kemudian menjadi buah bibir di ruang publik. Isu ini pun kemudian menjadi polemik. Sejumlah pihak berpendapat tampilnya Ganjar di tayangan azan itu mengarah ke curi start kampanye. Ada juga yang mengkritisi tayangan Ganjar di azan Maghrib itu mengarah ke politik identitas. Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Penyiaran hingga kini masih mengkaji terkait tayangan Ganjar di azan Maghrib yang memicu kontroversi. Lalu, seperti apa aturan Komisi Pemilihan Umum terkait hal ini? Saat ini KPU belum membuka pendaftaran peserta pemilu presiden dan wakil presiden. Jadi dengan demikian, belum ada peserta pemilu presiden dan wakil presiden. Ya. Yang kedua, saat ini belum memasuki masa kampanye. Kampanye baru akan dimulai pada tanggal 28 November 2023 selama 75 hari ke depan, di mana akan berakhir pada tanggal 10 Februari 2024. Berkenaan dengan konten tersebut, ya, itu sepenuhnya merupakan kewenangan dari Komisi Penyiaran Indonesia sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Penyiaran. Ya, oke teman-teman, jadi seperti itu videonya. Ada di sini yang bilang itu hal yang wajar ya. Berdasarkan pantauan saya di sini kebanyakan yang pro kepada Pak Ganjar bahwa itu salah satu hal yang wajar. Apalagi juga keluarga Pak Ganjar itu salah satu keluarga yang sangat religius ya. Dan apalagi juga dia muncul dari fraksi PDIP. Ya, oke teman-teman, jadi seperti itu dulu. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Silakan komen di kolom komentar. Mohon pencerahannya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video.